Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mungkinan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, kita masuk pada materi agenda 3. Kalau tidak keliru ya. Benar itu ya? Ya. Ya, agenda 3. Benar, Pak. Jadi kalau sudah agenda 3 nanti masuk lagi coaching agenda. Kalau sudah masuk coaching agenda, bimbingan sudah. Artinya tanpa terasa teman-teman sudah mulai masuk pada salah satu kegiatan penting ya. Nah, perlu diingat sebelum nanti seminar rancangan itu, sehari sebelum seminar rancangan sudah bimbingan, semua sudah siap. Sehari menjelang seminar rancangan akan ada uji akademik. Nah, uji akademik ini tidak bisa juga dianggap sepele. Di samping bobotnya tinggi, nah pengalaman menunjukkan ada juga yang remedial. Lalu saya ada di salah satu kelas, pas klasikal, ada 4 kelas A, B, C. Ada satu kelas itu 10 orang yang remedial. Kan sangat mengganggu kan ini. Orang sudah mau konsen semua seminar, dia remedial lagi. Nah, bagaimana solusinya? Tidak ada jalan lain, karena namanya akademik, ya soal pemahaman. Meskipun di soal itu saya dengar juga ada kasus. Ada studi kasus, kemudian dianalisis, diberi jawaban. Nah, pelan itu sudah memasang passing grade yang harus dilampaui. Ketika itu tidak terlampaui, malah tidak ada jalan lain kecuali remedial. Supaya terhindar dari remedial, ya hanya belajar saja. Itu ya kata kuncinya. Baik, kita masuk pada materi agenda 3. Saya share screen dulu. Mudah-mudahan bisa. Ya. Ya. Agenda 3. Agenda 3. Pembelajaran agenda 3. Ini kita lalui 2 jam pembelajaran. Kalau tidak salah 2 jam pembelajaran. Angkatan 40. Betul. Betul ya. Jadi 45 menit. Jadi 90 menit mulai dari sekarang. Nah, agenda kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ada yang nambah di sini. Kalau kita lihat, kalau Bapak dan Ibu kemarin mengakses MOC itu, ada yang nambah di situ. Smart governance berdasarkan aturan perundangan. Jadi panjang juga ini nama agenda ini. Agenda kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ada sambungannya sesuai dengan aturan perundangan. Tetapi paling tidak Bapak dan Ibu mengingat agenda 3 itu sebut saja kedudukan dan peran ASN. Apa urgennya materi ini? Saya yakin meskipun saya tidak membimbing, tidak menjadi coachnya Bapak dan Ibu, nanti kami buktikan nanti. Entah di seminar rancangan atau di seminar akhir, pasti ada pertanyaan. Pertanyaannya itu 2 kemungkinannya. Yang pertama, coba hubungkan isu Anda, isu yang Anda angkat dengan agenda 3. Pasti ada pertanyaan. Kalau bukan isu yang disuruh hubungkan, gagasan. Coba hubungkan gagasan Anda dengan agenda kedudukan dan peran ASN. Olehnya itu, kalau kita periksa dokumen rancangan, ada subbahasan yang mau bicara tentang itu, keterkaitan kegiatan dengan kedudukan dan peran. Nah, biasa orang dia tulis, entah mungkin dia copy paste atau bagaimana. Ada ditulis, begitu ditanya tidak bisa dia hubungkan. Problem juga itu. Ya. Ada dilihat dokumennya, ada dia tulis. Begitu ditanya. Nah, makanya tidak apa-apa copy paste. Memang ada beberapa hal yang memang harus copy paste dia.
Misalnya nilai-nilai dasar itu kan sama semua tabelnya. Tetapi yang saya inginkan itu kalau bisa tidak sekedar ada dalam dokumen lantas tidak dikuasai. Karena semua kata, apalagi kalimat yang Bapak dan Ibu cantumkan di rancangan itu, kalau penguji mau tanya boleh. Tidak ada pembatasan. Sepanjang Anda mencantumkan kata atau kalimat, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu ya. Nah, hari ini kita bicara kedudukan dan peran. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak, bisakah Bapak hubungkan sepunya isu ini atau gagasan? Boleh, kita diskusi. Baik, kita masuk dulu pada pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini selama 90 menit ke depan, peserta mampu. Pertama apa? Menjelaskan dan berpikir kritis serta kreatif terhadap apa? Konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, memang agenda 3 ini isinya tinggal 2. Manajemen ASN dengan Smart ASN. Makanya isu atau gagasan tadi dihubungkan dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Di mana keterkaitan? Ini kalau dulu agenda 3 ini 3 mapelnya, 3 mata pelatihannya. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga whole of government atau WOG. Nah, sekarang tinggal 2, manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN ini dia sudah mengcover pelayanan publik. Whole of government bisa berada di pelayanan publik, bisa berada di Smart ASN. Makanya whole of government itu atau WOG itu perspektif dia. Perspektif pelayanan publik. Misalnya pelayanan publik dalam perspektif whole of government. Jadi dilihat dari aspek whole of government. Whole of government itu tekanannya apabila ada kata kolaborasi, koordinasi, konsultasi, keterpaduan, sinergitas, dan seterusnya, itu bahasa-bahasa whole of government. Jadi tinggal dilihat apakah di rancangan itu ada kolaborasi di dalamnya antara siapa dengan siapa. Jadi begitu disuruh kaitkan, ada Pak. Di mana keterkaitannya? Di kegiatan sekian. Kaitannya dengan whole of government. Kenapa? Karena di situ melakukan koordinasi atau melakukan kolaborasi. Apalagi kalau isunya lemahnya koordinasi, langsung sudah itu. Lemahnya koordinasi antara petugas posyandu dengan aparat desa. Sehingga aparat desa tidak tahu menahu itu posyandu. Nah, itu isunya isu WOG itu. Karena bicara tentang penguatan sinergitas. Nah, berpikir kritis. Pertanyaannya menurut teman-teman apa itu berpikir kritis itu? Supaya tidak mengantuk saja. Berpikir kritis itu apa sih? Ada yang bisa? Ada yang bisa berpikir kritis? Saya kira Bapak dan Ibu sering mendengar bahkan mengucapkan. Karena berpikir kritis, kata kritis ini kalau dikaitkan dengan penyakit, lain lagi artinya. Wah, sudah kritis dia di rumah sakit, lain lagi artinya. Nah, berpikir kritis itu apa sih? Izin Pak. Siapa yang bisa? Ya. Berpikir kritis ialah berpikir perihal suatu hal dari sebab dan akibatnya, Pak. Iya. Benar, itu Ibu siapa tadi? Ibu Cindy, benar itu. Yang lain? Ada yang lain? Berpikir kritis itu apa? Karena itu tujuan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kalau saya lihat gelarnya Ibu Cindy ini apa? AMD Cap gitu. Izin Pak, AMD-Com Pak. Oh, bukan Cap, bukan kesehatan ya? Ya. Oh ini farmasi, AMD Farm. Farmasi Pak ya, Pak siapa ini Pak? Iya Pak, izin. Pak Lloyd. Tidak salah sebut saya Pak Lloyd.
Lolip, Saya yang lolip, salah Pak. baca. Lolip. Iya. Mohon maaf ini ya, karena apa? Jadi kalau Pak Lolip ini kan orang kesehatan, farmasi ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau berpikir farmasi seperti berpikirnya yang Ibu sampaikan tadi, dia berpikir causality. Jadi orang-orang medis itu cenderung pada berpikir analitik dia, sebab akibat, jika maka. Jika dikasih obat ini, maka kan gitu ya. Dia berpikirnya begitu. Begitu dia telusuri sebabnya, dia tahu sebabnya, dia pastikan sudah obatnya. Sehingga terjadilah pemikiran jika maka tadi. Jika ini diperlakukan, maka hasilnya begitu. Nah, berpikir kritis itu sebenarnya terpenuhi juga persyaratan itu, sebab akibat. Tapi ada satu hal lagi, berpikir kritis itu dia mampu melihat dari segala aspek. Jadi dia tidak berdiri pada satu aspek. Contohnya begini, ada anak-anak dikasih tahu mamanya dia, nah, jangan kau makan makanan sisa tikus. Kenapa? Nanti kau tipes. Gitu ya. Ini anak kritis, dia balik bertanya kepada ibunya. Lantas mama, kalau makanan manusia sudah, kenapa tikus itu? Itu namanya berpikir kritis. Dia melihat dari aspek yang berbeda. Kritis namanya. Kita bicara A, dia tinjauan B. Kita bicara. Kalau Bapak dan Ibu tidak mampu berpikir kritis terhadap pengelolaan, terhadap konsep dan pengelolaan manajemen ASN, tidak akan ada perbaikan. Tidak pernah ada perbaikan. Karena kita yes man. Tidak pernah kita mau berpikir kritis. Orang bilang begini kita ikuti, oh iya Pak, siapa? Tunggu dulu. Itu dari aspek itu Bapak, tapi dari aspek lain kan penjelasannya begini. Itu namanya berpikir kritis. Berpikir kritis terhadap apa? Konsep dan pengelolaan ASN. Nanti kita bicara seperti apa itu manajemen ASN. Yang kedua, berpikir kreatif. Nah, apa itu kreatif? Supaya tidak mengantuk teman-teman. Kreatif adalah, apa yang tahu? Ayo, lebih cepat, lebih baik. Izin Pak. Ya. Berpikir tentang inovasi terbaru, Pak. Ya, kreatif. Sesuatu yang tidak orang pikirkan, dia mampu pikirkan. Jadi kadang kita terheran-heran, sampah yang sudah dibuang, jatuh dengan orang di tangannya orang-orang yang kreatif. Berubah makna dia, memberi nilai manfaat. Tidak pernah terlintas di pikiran kita. Itulah orang-orang kreatif. Jadi berpikir kreatif itu proses. Ujungnya adalah inovasi. Jadi saya ulangi, berpikir kreatif itu adalah proses, inovasi itu adalah proyek. Ujung dari berpikir kreatif, melahirkan hal-hal yang inovatif. Kalau bertahan dengan cara-cara lama, kayak gaya lama. Itu terus dipertahankan dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an itu juga dipakai. Padahal kondisi eksternal sudah jauh berubah. Kita tidak bisa merespon perkembangan kondisi di lingkungan strategis kita, di lingkungan eksternal. Ya. Nah, kreatif kreatif. Nah, contoh lain, kalau ada orang kemudian dia aktivitas dalam alternatif. Ditanya kepala seksinya, kasubagnya, atau kepala bidangnya, tanya ini Ibu Novianti. Ibu Novi, ini ada masalah. Bagaimana menurut Ibu? Wah, Ibu langsung kasih jawaban. Alternatif 1 ini, alternatif 2 ini, alternatif 3 ini. Itu baru kreatif. Itu ciri-ciri orang kreatif itu. Dibenturkan dengan satu isu, solusinya banyak.
Itu menunjukkan kita tidak kreatif. Itu satu ya. Baik berpikir kritis maupun kreatif diarahkan pada konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya. Nah, makanya perlu diperjelas juga ini. Apa sih kedudukan PNS itu? Apa perannya? Gitu ya. Untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, ini lain juga modulnya. Modul smart governance itu berawal dari terwujudnya smart ASN. Nah, smart ASN ini Bapak Ibu, ya. Smart ASN ini modul yang paling tebal di antara sekian modul berakhlak ini. Jadi itu modul yang paling tebal. Print out itu modul, kemudian dijejer, kelihatan itu modul Smart ASN, karena dia yang paling tebal. Karena memang dia bicara banyak hal di situ, terutama tentang literasi digital. Itu modul update, bagus sekali itu modul. Tentang bagaimana penyalahgunaan cyber itu ya. Modul itu mengurai secara detail. Bagus itu. Kalau Bapak dan Ibu ada waktu, dibaca-baca modul itu. Smart ASN meskipun tebal, karena mana penyalahgunaan cyber itu semua ada di situ. Tanda-tandanya apa. Bagus itu modul. Karena Bapak dan Ibu beda dengan generasi saya ya. Kalau dikaitkan dengan literasi digital, Bapak dan Ibu ini adalah generasi milenial yang lahir bersamaan dengan IT. Lahir bersamaan dengan IT. Kalau kita orang ini, saya ini adalah sering disebut dengan imigran digital, pendatang. Di dunia digital umur saya itu pendatang. Asing mereka. Tidak terlalu familiar dengan digital. Sehingga dia disebut dengan digital imigran. Pendatang di dunia digital. Kalau Bapak dan Ibu lahir bersamaan dengan digital. Lahir. Nah, kita ini kan bagaimana beralih dari mesin ketik ke komputer. Jadi kita pendatang baru di situ. Makanya heran saya kalau anak-anak milenial tidak bisa bicara tentang digital. Keanehan itu. Coba lihat anak-anak sekarang kalau dikasih makan mamanya itu. Harus ditemani dengan HP. Baru bisa makan. Itu menunjukkan memang dia lahir dan besar bersamaan dengan IT. Ya, jadi beda dengan dulu. Kalau generasi saya, apalagi yang di belakangnya itu ya, apa bahasa bolnya dia itu, di ayun itu. Nah, iringannya itu beda. Sekarang ini putar HP sudah. Anak-anak sudah makan, sudah tidur, apa semua diantar dengan IT. Oke, nanti kita bicara bagaimana peran literasi digital dalam rangka mendongkrak smart governance. Nah, ini hasil belajarnya Bapak Ibu. Baik, masuk. Nah, smart governance ini hanya bisa dibangun dengan dua pilar. Pilar pertama itu manajemen ASN yang benar. Yang kedua, terwujudnya smart ASN. ASN yang smart. Kemudian manajemen ASN yang benar. Gitu ya. Ini dua pilar yang bisa, kalau ini dibenahi, maka akan lahir itu smart governance. Apa itu smart governance-nya? Sebagai berikut. Inilah smart governance. Jadi teman-teman, smart governance itu ditandai dengan ciri 3 ini. Yang pertama apa? Apa ciri-ciri smart governance? Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Itu yang pertama. Jadi coba kami cek dulu. Cek kata di tempat kerjanya Bapak dan Ibu.
Apakah sudah berbasis itu? Teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Governance itu pemerintahan. Kalau government, lembaganya. Beda ya, government itu lembaga. Kalau governance, proses di dalam lembaga itu. Berarti menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan. Jadi apakah proses pemerintahan dan pembangunan di tempat kerjanya Bapak dan Ibu sudah berbasis informasi, berbasis teknologi, informasi dan komunikasi? Ya. Ada berapa teman-teman dari medis di sini? Berapa orang medis? Izin Pak, 9 orang dari tenaga kesehatan, 1 orang dari Diskominfo, Pak. Oh, Ibu sendiri dari Diskominfo ya? Iya, siap Pak. Oh, gitu ya. Kalau bicara IT, Diskominfo yang paling lengkap, yang paling banyak aplikasinya itu pertama Diskominfo. Pasti itu. Yang kedua Dukcapil. Yang ketiga BPAKD. Itu syarat dengan itu. Kemudian tambah dengan Bapeda itu. E-planning, e-monitoring, semua Nah, itu kan menunjukkan sudah berbasis IT. Saya tidak bisa bayangkan itu kalau ya bukan pemandangan di Buol ini. Nah, ini juga pemandangan beberapa tahun yang silam, kemungkinan besar sudah berubah. Orang ke rumah sakit itu nanti sudah di pintu IGD baru ketahuan ruangan full. Oh, full Pak. Full Pak. Loh, gimana ini? Sementara pasien dibawa dari kecamatan, katakanlah dari Bokat, jauh atau dari Palele. Jauhnya dari Palele ke Buol, sampai di pintu IGD baru ketahuan full. Oh, enggak bisa Pak, kami layani full Pak. Baru yang dibawa ini ibu yang mau melahirkan sudah pecah ketuban. Mau dibawa kemana lagi itu? Kenapa? Karena tidak berbasis IT. Harusnya sebelum berangkat orang cek di Androidnya sudah ketahuan. Oh, VIP masih ada sekian. Kelas 1 sekian. Kelas 2 sekian. Baru dia memutuskan. Ayo berangkat, cari mobil. Berangkat. Kenapa? Karena sudah ada kepastian. Kita ini sudah tinggal selangkah memasuki di IGD baru dihadang petugas. Mohon maaf Pak, full rumah sakit. Tidak bisa. Jadi mau dibawa kemana? Sudah pecah ketuban ini. Nah, jadi itu berbasis IT. Cobalah dibuat mulai dari yang kecil-kecil. Kemarin itu ada bimbingan saya, dia di rumah sakit. Di rumah sakit apa ini? Rumah sakit yang di Mamboro itu, Madani. Rumah sakit Madani. Cerdas juga itu ibu. Dia masuk 5 besar. Jadi informasi rumah sakit itu tidak lagi dibuat dalam bentuk banner, leaflet, sudah duduki habis itu sudah kasih tinggal sudah. Pakai pas saja leaflet itu. Oh, ini Pak informasi tentang rumah sakit Pak ya. Nanti dibaca-baca leafletnya Pak. Di sini ada ini, ada ini. Habis dia baca sedikit, dia duduki, sudah kasih tinggal tempat duduk, sudah pikir dia. Nah, ibu yang tadi itu yang di rumah sakit Madani, dia bikin barcode. Orang scan, pindah semua informasi itu ke HP-nya orang. Jadi keluarga pasien sambil menunggu pasien, dia bisa baca-baca di HP. Nah, itu baru berbasis IT. Yang begitu Bapak Ibu, berpikir kreatif. Melanjutkan gaya-gaya lama. Barang-barang lama itu terus dipertahankan. Tahun 80-an begitu, tahun 90-an begitu, tahun 2000-an. Padahal kondisi eksternal sudah jauh berubah. Ojek saja sudah online. Ngapain kita di birokrasi jalan di tempat? Kenapa tidak ada generasi milenial? Belum ada orang-orang yang akrab dengan IT. Bagaimana di dalamnya diisi oleh angkatan saya? Semua pendatang, orang asing di dunia digital. Makanya kalau Bapak dan Ibu nanti bikin rencana aktualisasinya, kemudian gagasannya datar-datar saja, biasa-biasa saja. Untung saya bukan coach.
Kalau saya kosnya roba itu. Apalagi kau bikin itu banners lagi. Sudah lewat itu banners. Coba ganti yang lain. Kira-kira begitu ya. Jadi ciri smart governance kita menuju ke sana. Semua proses pemerintahan dan pembangunan sedapat mungkin menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam pemerintahan. Bukan hanya di dunia para medis ya. Itu bagaimana teman-teman penyuluh pertanian itu mendekati petani-petani milenial, dialah menjadi cikal bakal. Kumpul itu anak-anak muda yang senang berprofesi sebagai pertanian dalam komunitas petani milenial. Dia bangga bertani. Baru dekati dengan IT. Oh, udahlah informasi bibit, informasi pupuk. Tidak usah lagi spekulasi ke bual sampai sana. Pasang pupuk, Pak. Tidak ada pupuk. Jauh-jauh dari bokap, jauh-jauh dari Palele, ternyata tidak ada pupuk. Tidak ada bibit, Pak. Kosong bibit jagung. Jadi coba, kreatif lah. Ya. Belum terjadi hama, sudah ada peringatan dini. Nanti teman-teman petani milenial tadi yang menginformasikan kepada senior-seniornya yang tidak terlalu akrab dengan dunia digital. Pendek kata kita harus berubah, buol harus berubah. Nggak bisa bertahan begini, nggak bisa. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadir hanya mewarisi cara-cara angkatan saya, berarti tidak ada perubahan. Nah, padahal hari ini semua orang mengakui terjadi peralihan generasi. Dari generasi saya ini apa? Kalau Bapak dan Ibu generasi milenial, kalau saya ini generasi kolonial. Jadi masih merasakan sisa-sisa mental anak jajahan. Jangan lagi Bapak Ibu. Mulai hari ini berpikirlah apa isunya, coba munculkan gagasan yang kreatif. Tetapi ingat Bapak Ibu, tidak semua gagasan itu harus aplikasi. Tidak semua. Jangan nanti aplikasi baru disebut inovasi. Tidak. Bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat di Posyandu itu juga inovasi kalau selama ini tidak ada pekerjaan. Bentuk forum komunikasi orang tua dan itu kan gagasan yang brilian itu. Nah, kalau di dalamnya ada aplikasi ya silakan kalau memang memungkinkan untuk dibuatkan aplikasi. Jadi itu ciri pertama Bapak Ibu. Jadi kalau mau membangun smart governance itu, membangun birokrasi berkelas dunia, satu di antaranya adalah pastikan proses kepemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di bidangnya berbasis teknologi informasi. Mulai ke arah itu kita. Yang kedua, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Di sana disebutkan bahwa dua, mengumpulkan. Tiga, menyimpan. Makanya jangan heran kalau banyak orang tanya-tanya Ibu sendiri apa semua programnya Infocom tahun ini? Di mana itu? Berapa anggarannya? Siapa yang kerjakan? Orang tanya-tanya kenapa? Karena keterbukaan informasi publik. Jadi ciri-ciri smart governance itu dia terbuka. Jadi ada ungkapan mengatakan matahari jauh lebih efektif membunuh kuman. Jadi kalau dia terbuka, jadi sinar matahari itu mampu membunuh semua hal-hal yang tidak diperlukan di dalam. Kenapa kita banyak hal-hal yang tidak jelas di dalam? Karena tertutup, pengap. Tidak ada celah matahari mau masuk. Menyebabkan pekerjaan kita tidak sehat. Kita tidak mau diawasi orang. Nah itu sudah lewat. Paradigma generasi milenial yang mengisi birokrasi harus terbalik dari itu. Apalagi kenapa? Semakin kita terbuka, berharap partisipasi publik meningkat. Publik ikut berpartisipasi dalam rangka memperbaiki. Jangan dibalik-balik. Nah, terkait dengan tujuan kedua ini,
saya memang membutuhkan penjelasan sedikit. Coba di antara 10 orang yang ada, masih ingat gak? Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedua. Siapa yang ingat? Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa, berjanji 2. Nah, siapa yang ingat 2? Bukan 1. 2 apa? Masih unmute, Ibu. Masih unmute, Ibu. Saya Pak, Ya, silakan. menjunjung kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Stop, Ibu. Memegang teguh rahasia jabatan dan negara itu saya mau kaitkan dengan poin 2. Poin 2 kan mengatakan mewujudkan transparansi. Ibu bilang menjaga teguh rahasia jabatan dan negara. Kontradiktif atau tidak itu? Kontradiksi atau tidak? Kontradiktif. Ya, kontradiktif kalau tidak dijelaskan. Ya, harus dijelaskan ini. Di satu sisi kita ingin mewujudkan transparansi dan keterbukaan. Di lain sisi kita juga didoktrin mampu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah, maka pertanyaannya apa yang harus ditransparankan di birokrasi itu dan apa yang harus ditutup. Nah, gitu ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ini? Ayo. Yakin saja pendapatnya Bapak dan Ibu pasti benar. Nggak usah ragu. Ini dan yang harus dijaga kerahasiaannya ini dan ini. Nah, yang dirahasiakan saja, tidak usah dibuka. Apa yang dirahasiakan itu? Pak Lolip. Bisa Pak Lolip, ada pemikiran? Pak. Kalau menurut saya Pak, data rahasia negara saja Pak. Seperti itu. Nanti diretas bojor kah? Jadi konkretnya rahasia jabatan, rahasia negara kalau di tempat kerjanya Bapak apa? Ibu Octavia, AMD apa ini? AMD Cap. Iya. Ya Pak. Nah, berarti ahli media kesehatan ya? Kebidanan Pak. Kebidanan. Oh, kebidanan. Kira-kira kalau menurut tugas Ibu apa yang patut dirahasiakan? Kalau menurut saya Pak, kayak rahasia jabatan. Berarti saya kan seorang tenaga kesehatan. Berarti merahasiakan kayak apa namanya pasien. Ya data-data pasien yang seperti itu kita rahasiakan. Mantap. Mantap. Itulah yang memang sifatnya rahasia. Rekam medisnya orang itu tidak boleh kemana-mana. Jangan karena atas nama keterbukaan, Anda tidak tahu lagi batas-batasnya. Kalau di dunia medis satu diantaranya itu, tanpa dijelaskan itu, nggak perlu lagi dijelaskan. Oh, saya tidak tahu pas saya pegawai baru. Nggak bisa. Anda sudah harus tahu itu. Aturan itu berlaku sejak ditetapkan. Nggak ada lagi, saya belum baca undang-undangnya, Pak. Saya belum baca aturan. Nggak ada itu. Jadi rahasia itu ada 2. Ada yang menurut sifatnya, ada yang menurut perintahnya. Menurut perintahnya ini juga ada 2. Ada perintah undang-undang, ada perintah pejabat yang berwenang. Nah, tinggal jadi tidak perlu. Jadi tidak semua harus dibuka. Tidak semua. Ada yang rahasia jabatan, ada memang rahasia negara. Nanti dipelajari itu ya. Kalau di Kominfo itu justru tugasnya menyebarluaskan informasi. Jadi bertentangan sudah nanti. Baik, iya Pak. Siap. Kominfo itu kan salah satu tugas pentingnya bagaimana menyebarluaskan informasi. Yang bisa dibuka itu Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu pernah jalan-jalan ke desa, biasanya di desa itu ada pembangunan, misalnya pembukaan jalan atau penimbunan jalan. Nah, di situ ditulis apa? Pengumuman itu isinya apa? Di sini ada pekerjaan jalan yang panjangnya sekian kilometer. Dikerjakan oleh CV ini, anggarannya sekian, bersumber dari dana ini.
dia selesai dikerjakan sampai dengan bulan ini. Nah, itu namanya keterbukaan, supaya publik ikut mengawasi. Sudah mau publik bereaksi, memanfaatkan hari, mengumpul, menyimpan, dan menyebarluaskan. Dia foto ini, foto itu. Sebarluaskan. Coba lihat ini pekerjaan ini. Pekerjaan hanya sampai di situ. Itu namanya pengawasan publik. Kenapa? Karena kita terbuka. Bisa lagi. Tetapi namun demikian, tetap ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Ya, kalau dia pasien itu, hak privat pasien itu dilindungi. Privatisasi. Ya. Kalau mau tampilkan wajahnya diblur. Kalau mau sebut namanya inisial. Kalau itu diperlukan. Tetapi yang namanya rahasia jabatan, rahasia negara akan menjadi gugur dia apabila dikaitkan dengan pemeriksaan. Auditor. Nah, gugur sudah. Apalagi yang datang itu KPK. Nggak ada lagi. Jangankan laptop, berangkas pun bisa diangkat. Nah, cuma laptop, berangkas, kendati dibawakan kontainer, kalau diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi, datanglah tipikor, datanglah Pak Jaksa, datanglah Pak Polisi, datanglah KPK, semua disita. Tidak lagi alasan, Pak, Anda boleh dibawa, ini rahasia negara. Tidak ada lagi urusan yang ada. Karena ada undang-undang yang bersifat spesialis. Jadi apa istilahnya itu, tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu apa? Lex spesialis. Yang kedua, setelah keterbukaan, ya tinggal dilihat. Apakah selama ini di tempatnya Bapak dan Ibu Anda merespon dengan baik ketika ada masalah? Masyarakat bertanya tentang informasi, setelah itu ada realisasi visi dan keuangan. Kalau itu ditanya publik, wajib hukumnya dijawab. Wajib. Tunggu dulu, saya lihat ini ada program PHBS. Ini program bagaimana nih, Pak? Oh, ini APBD. APBD itu tahun ini. Kita menjangkau 2 desa. Oh, gitu ya. Batas pelaksanaan sasarannya itu si ini. Target atau outputnya adalah ini dan ini. Harus dibuka. Oke. Nah, yang ketiga ini juga jadi persoalan juga. Apakah benar yang Bapak dan Ibu bikin hari ini merupakan tindak lanjut dari perbaikan aspirasi publik? Apa betul itu? Harusnya lembaga hari ini yang smart itu begitu. Tidak bertahan itu program tahun 80-an, diwariskan 90-an, diwariskan lagi tahun 2000-an, itu terus dilaksanakan. Kalau meminjam istilahnya Bapak Presiden, itu namanya kita bekerja secara linier. Tidak ada lompatan-lompatan, tidak ada. Itu terus terwariskan. Harusnya apa yang kita lakukan tahun depan merespon apa yang menjadi kebutuhan publik tahun ini. Disitulah pentingnya pengawasan publik itu supaya kita tahu. Jadi sesungguhnya birokrasi yang benar itu adalah merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan orang yang dilayani. Jadi kehadiran kita di birokrasi itu memberi manfaat. Karena kita adalah pelayan publik. Jadi lembaga yang kita ayomi ini, lembaga yang kita besarkan ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Saya kira itu ciri-ciri smart governance yang menjadi tujuan kita. Nah, dalam rangka mewujudkan itu, maka ada 2 hal yang kita bicarakan lebih lanjut.
Yang pertama manajemen ASN, yang kedua Smart ASN. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oh, masih ada pertemuan kapan 40? Masih ada ke pertemuan. Oh, masih ada satu kali lagi. Meskipun tidak tuntas, kita bicarakan hari ini manajemen ASN-nya. Nanti pertemuan kedua baru kita bicara Smart ASN. Karena ada 2 sesi. Hanya 2 JP. Nah, kita bicara dulu manajemen ASN. Mengelola ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional. Jadi manajemen ASN ini dibentuk atau dibangun dalam rangka itu. Yang pertama, melahirkan ASN yang profesional. Yang kedua, memiliki nilai dasar, etika profesi. Yang berikutnya, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Itulah manajemen ASN dibangun. Sehingga Latsar ini kalau dipadatkan, disatukan semua materinya, kemudian kita padatkan tujuannya adalah menciptakan ASN yang profesional dan berkarakter. Tujuan akhirnya ASN itu profesional, tidak sekedar profesional, tapi berkarakter. Makanya perlu penanaman nilai dasar, core value, berakhlak. Berakhlak itu dalam rangka apa? Membangun karakter. Yang pertama profesional. Siapa yang bisa membantu saya menjelaskan seperti apa ciri-ciri ASN yang profesional itu? Tanda-tandanya seperti apa? Ayo. Apa tanda-tandanya? Ini yang kelihatan di kamera ini cuma Octavia, Ibu Cindy dengan Pak Lolip. Nah, yang lain coba. Coba yang lain. Menurut Bapak dan Ibu, apa tanda-tandanya atau ciri-ciri PNS yang profesional? Karena itu tujuan manajemen dibangun. Ada yang bisa? Kalau yang baca modul ini pasti cepat ya. Modul manajemen ASN ya. Oke? Satu saja, satu orang saja. Tidak usah ragu soal benar salahnya. Menurut saya Pak, ciri-ciri yang profesional itu 1, 2. Lumayan kalau lebih dari 1. Siapa yang bisa? Izin, Ya. Pak. Ya, coba. Menurut saya, ASN yang profesional itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mantap. Makanya saya bilang tadi, tidak mungkin salah, pasti benar. Karena ini kan sifatnya umum, pasti benar. Lagi pula prinsipnya tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Tidak boleh kita salahkan. Kita minta orang berpendapat, baru kita salahkan. Wah, tidak bijak itu. Makanya kalau Bapak dan Ibu jadi guru, jangan bikin soal menurut pendapat Anda. Karena tidak bisa disalahkan. Karena pendapat dia begitu. Ada yang menambahkan. Apa sih ciri-ciri PNS yang profesional? Setelah apa yang disampaikan oleh Ibu Minfaati, Ibu Nur ya, Nur Anissa. Izin menjawab, Pak. Ya, Ibu Kasmawati, silakan Ibu. Ciri-ciri ASN yang profesional yaitu memahami dan menguasai di bidang tugasnya. Kemudian juga mengaplikasikan pengetahuan kerja yang dimilikinya dan juga memiliki etika dalam bekerja. Terima kasih, Pak. Mantap, mantap. Jadi tidak ada yang salah. Apalagi kalau communicator, ASN profesional itu yang pertama berorientasi pelayanan. Yang kedua, dia akuntabel. Padahal yang dia jelaskan itu singkatan berakhlak. Jadi ASN yang profesional itu hanya ada 2 cirinya, Bapak, Ibu. Perhatikan itu. Kalau 2 ini Ibu pertahankan, karier Anda 30 tahun ke depan dijamin. Dijamin. Yang pertama itu ahli di bidangnya. Makanya kemampuan bidang teknisnya terutama terus diasah. Sebagai apoteker, Anda ahli di bidang itu. Sebagai yang bekerja di Koninfo, karena dia kualifikasi pendidikannya adalah, misalnya dia sarjana IT ya, sarjana IT memang ditempatkan di situ, dia mampu menjaga itu. Dia memang ahli di bidangnya.
Itu ciri yang pertama, Bapak. Ciri yang kedua, bekerja sesuai dengan aturan. Sudah selesai. Jadi, asal terus kemampuannya, pada saat yang sama, bekerjalah Bapak dan Ibu sesuai dengan aturan. Tidak ada satupun aktivitas orang di birokrasi yang tidak jelas aturan. Tidak ada satu. Apapun yang Anda kerjakan di birokrasi, pasti ada aturan. Pasti ada dasar hukumnya. Pasti ada juklaknya, ada juknisnya, ada SOP-nya. Pasti itu. Dan itu breakdown dari produk hukum di atasnya. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres, masuk ke Permenkes, masuk kalau seandainya belum teknis, dibuat lagi perbuknya atau perdanya. Itulah konsideran menimbang, lahirlah SOP. Jadi SOP itu mau menjabarkan aturan di atas. Coba saya tanya Bapak dan Ibu, kenapa Bapak dan Ibu pakai baju putih hari ini? Kemudian saya lihat gelap di bawah. Kenapa begitu? Kenapa Ibu pakai baju putih baru pakai celana rok agak gelap? Kira-kira kenapa itu? Izin Pak, Coba. karena Iya, karena silakan Ibu. Karena apa Ibu? karena sudah ada aturan dalam pembelajaran harus menggunakan pakaian hitam putih, Pak. Yang ingin saya katakan, sedangkan berpakaian ada aturannya. Bagaimana kalau mengeluarkan uang negara? Tidak mungkin tidak ada dasar hukumnya. Tidak mungkin. Sedangkan berpakaian saja diatur. Jadi Anda berpakaian putih dan gelap di bawah itu bukan maunya panitia lokal, bukan. Bukan maunya Widiswara, tidak. Ada perlannya. Bahwa peserta itu harus menggunakan baju ini. Ya. Jadi bukan sembarangan, karena ada aturan main. Makanya bekerja itu pastikan. Seperti kita ketemu hari ini, kan ada jadwalnya. Bukan maunya saya, Ibu Nova, kalau bisa kita buka Zoom. Nggak bisa. Ada aturan mainnya. Mana aturannya? Aturan yang paling teknis itu jadwal. Meskipun ada penyesuaian-penyesuaian karena apa ya? Hari ini dinamika Laksar itu luar biasa. Hampir semua kabupaten sedang on. Jadi tabrak sana tabrak sini. Nah, makanya diatur. Andainya tadi masuk jam 7.30 tabrak. Penting jadwal yang tercantum itu sekian jam pembelajaran terrealisir. Soal kapan dia sore atau pagi-pagi sekali atau tengah hari itu soal lain. Bisa disesuaikan. Tidak ada gunanya orang ahli di bidangnya tetapi dia bekerja melawan hukum. Tidak ada gunanya. Dia ahli Pak, dia S1-nya farmasi, S2-nya farmasi, S3-nya juga farmasi Pak. Ahli betul dia. Tapi persoalannya tersandung hukum. Tiap 2 minggu menghadap Pak Jaksa. Ujung-ujungnya juga divonis. Rugilah daerah menyekolahkan dia. Tugas belajar sampai S3, balik kemari, malah mengisi lembaga pemasyarakatan. Tidak ada gunanya, rugi Perda menyekolahkan dia. Rugi Pemda. Kenapa? Dia ahli di bidangnya tapi bekerja melawan aturan. Tidak bisa. Sebaliknya ada orang, taatnya dia dengan aturan itu Pak. Itu di kantor itu kan kita apel pagi itu Pak 6:30, dia 6:30 sudah di kantor. Taat betul. Cuma persoalannya tidak bisa kerja. Apa juga itu? Sudah dia isi jabatan itu, dia tidak kompeten di bidang itu. Tidak ada yang bisa dia kontribusikan. Jadi tidak ada gunanya. Nah, olehnya itu 2 hal itu menjadi indikator pertama. Jadi ASN yang profesional itu dia ahli di bidangnya, pada saat yang sama dia bekerja sesuai dengan aturan. Karena tidak ada satupun aktivitas orang di birokrasi yang tidak jelas aturan main. Mulai dia masuk sampai pulang sudah ada aturan. Pakaian yang digunakan ada aturan. Ketika dia melaksanakan program atau kegiatan tertentu pasti ada dasar hukumnya. Paling sedikit DPA. Paling sedikit. Dia harus merujuk ke DPA itu karena itu penjabaran dari Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi melahirkan RKA kemudian dituangkan dalam DPA itu jelas dasar hukum.
Sehingga lahirlah RKA, rencana kerja anggaran, kemudian dituangkan dalam DPA. Itulah pedoman kita bekerja. Ini anggaran yang nomor sekian-sekian itu dimanfaatkan untuk ini. Itu yang kita eksekusi. Jangan dikira itu tidak ada aturan. Itu lahir dari aturan yang lebih besar. Nah, ketika Anda taat pada DPA itu artinya Anda bekerja sesuai dengan aturan. Ya. Nah, sebenarnya kompeten ini kalau mau dibagi dia ada 3. Kompetensi itu selalu dikaitkan dengan kompetensi teknis atau kompetensi bidang. Yang kedua kompetensi apa? Apa yang tahu? Nah, siapa yang ingat? Ada 3 kompetensi di ASN. Pertama dia kompetensi bidang atau teknis. Yang kedua kompetensi manajerial. Yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga? Siapa yang tahu yang ketiga? Ini Ibu Anu, ini Ibu Minfaati ini terlempar ya? Oh tidak terlempar. Sosial Kita keluar dari kultural, Zoom. Ya? izin Pak, sosial kultural yang ketiga. Mantap Ibu Novi. Mantap Ibu Novi. Jadi kalau bicara kompetensi selalu 3. Teknis atau bidang, manajerial, kemudian sosial kultur. Nanti kita bicarakan itu. Karena itu yang salah satu menjadi pembahasan di manajemen ASN. Kemudian yang kedua memiliki nilai dasar. Jadi kalau kita buka Undang-Undang Nomor 5 2014 itu ada 2 di situ, nilai dasar dan etika profesi. Mirip-mirip itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu jeli melihat, kemudian menganalisis juga yang ada di panduan perilaku atau kode etik ASN, PNS, itu semua sudah yang dijabarkan di core value berakhlak. Sumbernya dari sana. Jadi core value berakhlak. Nah, core value itu 2021 atau 2020? Permenpan dia. Ada 2 isinya substansi Permenpan itu. 1, core value berakhlak. Yang kedua apa? Employer branding. Apa employer branding itu, Pak? Siapa yang tahu? Employer branding itu apa? Siapa yang ingat? Employer branding. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Bagaimana caranya supaya PNS itu memiliki nilai dasar, Bapak? Kira bagaimana upaya apa yang bisa kita lakukan? Coba. Gimana caranya? Supaya PNS itu memiliki nilai dasar. Bagaimana caranya? Ada yang memiliki nilai dasar? Izin Pak menjawab. Yo. Sebelumnya ASN harus paham dulu dengan ini apa namanya, ASN yang berakhlak itu apa saja poin-poinnya begitu. Jadi ASN harus paham itu dulu. Kayak ASN berakhlak itu kan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Minimal ASN itu semuanya harus paham itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kan nilai dasar. Internalisasi nilai dasar. Jadi internalisasi itu apa itu? Mengendapkan, diendapkan ke dalam diri setiap ASN nilai dasar. Disitulah pentingnya agenda 2 itu. Dalam rangka menginternalisasikan. Nah, sehingga suatu ketika berhadapan dengan fakta, dengan kenyataan ketika melakukan proses pelayanan, ada masalah, muncul nilai itu. Sehingga dalam kegiatan pelayanan dia menggunakan nilai-nilai dasar itu.
Bayangkan kalau Bapak dan Ibu menghadap mentor itu mengedepankan nilai menghargai komunikasi, ramah, santun, teliti, jelas targetnya. Seperti apa kualitas menghadap itu? Sangat berkualitas. Jadi nilai dasar itu membuat pekerjaan semakin berkualitas. Jadi bagaimana caranya? Internalisasikan ke dalam diri ASN. Disitulah agenda 2 itu berbicara. Menanamkan nilai dasar, menginternalisasikan. Sehingga dia mengendap, membatin, menjadi bagian dari ucapan dan tindakannya PNS. Akuntabel dia. Nggak usah kami ragu. Kalau dia PNS yang ngomong, tidak usah kami ragu. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Kompeten dia. Sudah, kalau kami serahkan sudah sudah dia pasti itu. Karena dia memang kompeten di bidang itu. Yakin saya. Jadi dia profesional, kemudian memiliki nilai dasar. Nilai dasar itu menambah kualitas pekerjaan. Meningkatkan kualitas pekerjaan. Bayangkan kalau kau menghadap mentor tidak ada sopan santunnya. Tidak dibawa nilai santun. Tidak dibawa nilai hormat. Tidak dibawa nilai menghargai komunikasi. Tidak ada kejelasan target apa yang mau dibicarakan. Baru habis menghadap, setengah jam kemudian balik lagi. Oh, satu lagi Pak, saya lupa tadi. Keluar. 1 jam kemudian balik lagi. Kenapa? Karena nilai-nilai itu tidak tertanam dalam dirinya. Begitu 4 kali terakhir mentor usir. Ini urusan banyak, bukan cuma urusannya ibu yang sama urusin. Kenapa? Karena tidak ada nilai dasar. Andaikan dia pegang nilai dasar itu tertanam dalam dirinya, sebelum menghadap dia sudah bikin itu catatan yang mau dibicarakan. 1, 2, 3, 4. Supaya tidak bolak-balik. Sampai di sana dia santun, diawali dengan salam. Assalamualaikum Pak Kepala Ruangan. Nah gitu ya. Ngomongnya rangkaian kalimatnya bagus. Kalau begitu cara menghadapnya, pasti kualitasnya juga bagus. Hasilnya bagus. Karena kita jaga nilai-nilai dasar itu. Nah, yang selanjutnya, 2 ini yang penting. Sehingga lahirlah ASN yang profesional dan berkarakter. Pada saat birokrasi itu diisi oleh ASN yang berkarakter, maka birokrasi itu, lembaga itu, puskesmas itu, rumah sakit itu memiliki marwah. Berwibawa lembaga itu, Bapak. Berwibawa di mata publik. Jadi biar rumah sakit itu dicat kasih bagus, bukan berarti fisiknya tidak penting. Penting itu. Kasih bagus, cat pagarnya, kasih bagus. Tetapi kalau diisi orang yang tidak berkarakter, tidak ada wibawanya di masyarakat. Orang bilang, enggak usah bawa ke puskesmasnya Ibu Anu itu. Enggak usah, enggak ada gunanya. Kemarin saya bawa di puskesmasnya Ibu Novi, enggak ada tindakan. Kenapa? Karena diisi orang tidak berwibawa, tidak berkarakter. Akhirnya trust, kepercayaan publik turun. Coba kalau dia itu orang di dalam cekatan, responsif, itu kan nilai ramah. Datang orang dia senyum duluan, dia yang menyapa duluan. Apa yang mau diurus Ibu? Oh, kalau yang itu Ibu ke ruangan anu Ibu, ada di situ ada papan namanya. Kan enak ya. Ini cueknya minta ampun. Orang datang yang sibuk main HP. Tidak ada yang responsif. Itulah potret layanan kita. Datang orang di situ ada 7 orang, semua sibuk dengan HP. Tidak ada satupun. Jauh dari nilai-nilai dasar yang ingin kita bangun. Ya, poli A, B, di poli C, poli D. Sepanjang bukan poligami. Karena itu nilai dasar. Tanpa diarahkan lagi. Karena sering dihabituasikan. Habituasi itu kata dasar dari habit. Habit itu apa? Perbuatan yang menyenangkan. Jadi dia melakukan itu bukan karena terpaksa, tapi memang bagian dari kepribadian dia. Karena sudah terinternalisasi di dalam diri, tidak usah dikomando-komando lagi. Tidak usah. Karena dia bangga melayani bangsa. Bangga melayani. Ya.
Jadi gitu ya. Tapi jangan juga komiu karena ada nilai-nilai ramah senyum terus walaupun seorang diri. Sendiri dulu senyum sendiri juga. Nanti orang tanya sudah lama Ibu Novi begitu. Ya, ramah, santun, cekatan, itu kan nilai dasar semua. Ya, oke, itulah manajemen ASN dibuat dalam rangka itu. Bagaimana menata, mengelola, memanage, mengatur. Baik. Jadi yang dikelola, yang dimanage di ASN itu ada 14 item. Sebelum Bapak dan Ibu direkrut sudah dimanage. Jabatan mana, formasi mana yang mau diisi. Berapa ahli madya guru matematika? Berapa ahli pratama guru matematika? Berapa ahli pratama penyuluh pertanian? Berapa ahli pratama apoteker? Jadi sudah di-manage duluan, dikelola duluan. Sebelum Bapak dan Ibu direkrut sampai dengan pensiun, di-manage oleh manajemen ASN. Jadi mulai orang belum direkrut, sudah ada manajemennya. Sampai dia pensiun, dilindungi lagi hak-haknya pasca pensiun. Itu semua dikelola oleh manajemen ASN. Apa itu manajemen? Mengatur, mengelola, menata. Jadi ini yang di-manage. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi berapa buol ini butuh dokter ahli di bidang apa, di berapa? Buol ini butuh guru matematika berapa? Sudah ada manajemennya, sudah ada di BKD. Tinggal mau diisi menurut kemampuan mengisi. Sebentar ya. Begitu seterusnya sampai perekrutan pengadaan. Direkrut itu dengan manajemen yang sangat bagus Bapak dan Ibu ini. Bukan seperti dulu orang numpuk honor ribuan, diangkat satu kali begitu diperiksa sama ijazahnya. Mau ditempatkan di mana ini? Kalau Bapak dan Ibu sudah masuk di Undang-Undang Nomor 5, sudah amanat Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi pengadaannya sudah beda. Jadi dipastikan dulu. Sehingga kalau bicara profesionalisme tidak ada keraguan. Yang dimaksud dengan profesional itu ketika orang diangkat sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Yang dimaksud dengan kualifikasi pendidikan itu adalah pendidikan formal terakhir. Nah, itulah alasan dia diplot ke jabatan yang dia duduki sekarang. Tidak mungkin salah lagi. Oh, ternyata keliru di sana, Pak. Itu sarjana matematika jadi di apotik. Nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Sarjana farmasi ya pasti. Nggak mungkin diisi oleh guru agama. Nggak mungkin. Kenapa? Karena manajemennya sudah mulai tertata. Begitu juga mengangkat orang pada jabatan itu bukan lagi sembarang. Dia lagi ditanya, anaknya siapa ini? Sudah lewat itu. Sudah habis zamannya itu tanya-tanya anaknya siapa. Sekarang urusan kompetensi. Kalau Anda layak ikut fit and proper test. Karena ini sudah era kompetensi. Pertarungan kompetensi hari ini, Bapak. Tidak usah ragu. Kemarin itu ada pelantikan di Sulawesi Tengah. Sekian banyak juga. Bunyi ratus orang dilantik beberapa tahun lalu ya. Dibatalkan oleh ASN. Kenapa? Karena menyalahi manajemen ASN. Batal demi hukum. Komite ASN datang melakukan verifikasi faktual, ditemukan fakta-fakta yang janggal, dibatalkan semua hasil pelantikan. Jadi Bapak dan Ibu enak hidup di era memang era persaingan. Era persaingan yang jadi urusan kompetensi. Itulah sebabnya saya katakan tadi di awal, ciri ASN yang profesional itu ketika dia mengasah kemampuan bidang teknis. Jadi Anda sibukkan saja diri kalau ada waktu luang, ada webinar, ada simposium, ada lokakarya, ada diklat teknis. Apa saja yang membackup keahlian Bapak dan Ibu, karena itu menjadi salah satu pertimbangan ketika menduduki jabatan. Yang poin ketiga itu dan poin keempat, pengembangan karier.
Begitu seterusnya sampai dengan perlindungan pasca pensiun. Sudah ada manajemennya. Jadi saya tidak bicara satu persatu ini. Jangan kamu baca cuma poin ke-7. Apa poin ke-7? Bagaimana mutasi antar provinsi? Bagaimana mutasi dalam kabupaten juga dibaca itu boleh. Karena bagaimana mutasi? Yang dia perdalami itu saja. Mutasi antar provinsi. Jadi itu di manage sudah ada aturannya. Kalau tidak clear, Bapak dan Ibu kan sudah menandatangani semacam apa? Bukan fakta integritas, apa kontrak ya. 10 tahun siap untuk tidak digeser kemana-mana. Kan Ibu sudah mengisi pernyataan di situ. Sanggup ditempatkan di mana-mana sepanjang ada signal. Baik, ini yang poin-poin yang di manage itu Bapak ya. Nanti Smart ASN kita bicarakan di pertemuan kedua. Kedudukan, peran, fungsi, dan tugas. Saya mau tanya dulu, apa kedudukannya kita sebagai PNS dalam konteks kehidupan bernegara? Apa kedudukan kita? Ibu siapa ini? Ibu Nilo. Tidak salah itu Ibu, benar. Siapa lagi? Kedudukan kita apa? Apa kedudukan kita? Pelaksana, izin Pak, pelaksana kebijakan, pemberi pelayanan, dan pererat kesatuan. Oh, ya. Jadi yang Bapak dan Ibu itu jawab sebenarnya tidak salah. Yang Ibu jawab itu fungsi. Fungsi. Ini bertanda Bapak dan Ibu sudah mengantuk. Padahal kedudukan itu ada di slide. Unsur aparatur negara. Saya cuma mau tes apa perhatiannya betul ke materinya atau sekedar ternyata tinggal fisiknya yang ada di room, bayangan-bayangan berpikirnya mungkin tidak tahu lah ya. Ke bantal juga boleh. Jadi kedudukan kita ini unsur aparatur negara. Apa itu unsur? Siapa yang tahu apa itu unsur? Adakah yang bisa memberi masukan? Unsur menurut saya Pak ini. Apa itu unsur ya? Jadi unsur itu begini. Unsur. Mana saya punya anu tadi? Jadi unsur itu cuma saya punya minuman, saya sudah geser ke sana. Kalau misalnya ada kopi susu, kalau kita bawa ke lab, bisa kita pisahkan unsur-unsur yang membentuknya. Gulanya lari sendiri, susunya lari sendiri, kopinya lari sendiri. Dia yang tidak terpisahkan. Dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan sesuatu. Itu unsur. Kalau bikin dabu-dabu itu apa semua unsur yang harus ada, tidak boleh. Yang pasti harus ada lomboknya, Pak. Nah, tidak layak. Jadi bagian tidak terpisahkan, tidak ada salah satunya, tidak ada tomatnya. Warung sebut juga dabu-dabu, tidak layak. Bisa disebut dabu-dabu. Dabu-dabu itu prinsipnya harus ada apa? Kalau orang Palu bilang rica, kemudian ada tomatnya dan seterusnya. Adapun yang garam itu melengkapi. Nah, kita ini dalam konteks kehidupan bernegara, kitalah yang menguatkan negara karena kita unsurnya bersama TNI, Polri, dan penyelenggara negara yang lain. Unsur aparatur negara. Aparatur artinya aparat yang berada dalam struktur negara. Jadi kedudukan kita itu di sini.
Nah, gara-gara kedudukan itulah lahirlah peran. Makanya ada kedudukan dan peran ASN. Apa perannya? Nah, itu yang Bapak bilang tadi. Teman-teman bilang tadi. Laksanakan mengawasi. Apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, apa yang diawasi. Pertama, kebijakan publik. Kalau tidak ada, kalau justru ASN yang menyebabkan menjadi kekuatan pelemah. Padahal kita ini dilihat dari sisi fungsi yang ketiga adalah perekat. Nah, dari kedudukan lahirlah perekat. Sering dalam pembicaraan hari-hari kita menyebutnya tupoksi atau tusi. Apa itu tusi? Apa itu tusi? Tusi apa? Dan fungsi. Tugas dan fungsi. Atau tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Yang kalau menurut undang-undang yang benar itu fungsi dan tugas. Cuma dalam pembicaraan hari-hari kita balik, tugas dan fungsi itu populer. Tapi kalau yang benar, fungsi yang melahirkan tugas. Gara-gara fungsi lahirlah tugas. Saya tanya, apa fungsinya Komi di sini? Oh, Pak, security. Nah, kita sudah tahu tugasnya. Berangkat dari fungsi terbayang tugas. Fungsinya Komi di sini apa? Sebagai apoteker, Pak. Oh, apoteker Bapak di sini. Kita sudah tahu fungsi tugasnya. Jangan lagi begitu dia bilang apoteker, Pak. Oh, kalau begitu, dulu, Pak. Bisa Komi bikin Pak, bikin apa pekerjaan-pekerjaan yang bisa Komi Pak. Pak, bisa Komi bantu dulu bagaimana caranya pengadaan bibit jagung di apa hubungannya? Jauh fungsi dari itu. Nah, jadi apa bedanya fungsi dengan tugas? Di tugas ini hanya ditambah dengan awalan me, karena awalan me itu menunjukkan kata kerja. Jadi jangan pusing nanti keluar dari di ujian nanti. Apa tugasnya? Sudah. Kalau fungsi pelaksana kebijakan publik, maka tugasnya melaksanakan kebijakan publik. Sudah selesai. Tinggal ditambah awalan me. Kalau fungsinya pelayan publik, maka melaksanakan pelayanan atau memberikan pelayanan itulah tugasnya. Tugas itu artinya operasional implementasi dari fungsi. Jadi ada 3 ya. Fungsi. Fungsi melahirkan tugas. Ada 4. Ini saya yakin Bapak dan Ibu, di pembahasan yang satu slide ini, besar kemungkinannya akan keluar di inti dari manajemen ASN. Inti manajemen ASN itu sebenarnya di samping ini adalah nilai-nilai dasar. Oke. Hak dan kewajiban. Apa bedanya hak dan kewajiban? Siapa yang bisa menjelaskan? Hak adalah, kewajiban adalah. Apa bedanya Ibu? Hak dan kewajiban. Ada bapak-bapak juga saya lihat tadi. Pak, siapa itu? Pak, apa bedanya hak dan kewajiban, Pak? Coba. Ya, Pak siapa ini? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Pak siapa yang muncul? Pak. Bisa komentar? Gimana Pak kewajiban? Saya hak itu peroleh dari ASN.
Kalau kewajiban tanggung jawab yang harus kita jalankan. Mantap Pak Michael. Pak Michael kerja di mana, Pak? Puskesmas. Oh, di Akea. puskesmas. Jadi selaku petugas puskesmas ada hak-haknya dan ada kewajiban. Jadi sudah betul Pak Michael bilang. Hak itu diperoleh atau diberikan, kewajiban itu yang harus dilaksanakan. Nah, hak ini Bapak Ibu boleh digunakan, boleh tidak. Boleh dimanfaatkan, boleh tidak kalau hak. Tapi kalau kewajiban tidak bisa dihindari. Misalnya begini, Pak Michael dikasih Dikasih motor puskesmas. Pak, ini Pak motor dinas. Oh, tidak usah itu Pak. Di rumah ada 7 mobil. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan hak. Boleh dipakai, boleh tidak. Anda berhak cuti, tapi tidak cuti, tidak boleh dipaksakan. Ibu harus cuti, Ibu, karena itu hak. Dan bisa. Apakah semua hak warga negara itu harus dipenuhi? Siapa yang bisa jawab? Apakah setiap hak warga negara itu harus dipenuhi oleh negara? Ibu Cindy? Atau Ibu Oktavia? Bisa, haruskah itu Ibu Oktav? Bu Cindy? Harus? Apakah ya Pak? Apakah setiap hak warga negara itu harus dipenuhi oleh negara? Izin menjawab Pak. Menurut saya tidak semua hak warga negara untuk dipenuhi oleh negara Pak. Ya, mantap. Bagus. Jadi tidak semua Bapak, ada yang memang tidak bisa ditunda. Hak yang bisa ditunda itu misalnya begini. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kan masih banyak yang nganggur. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Nah, kan masih ada yang banyak yang drop out. Bahkan wajib belajar sekalipun dia drop out. Jadi menurut kemampuan negara. Yang tidak bisa ditunda itu hak asasi. Apa itu hak asasi? Hak yang dibawa sejak lahir. Bukan diberikan oleh negara melalui undang-undang, tetapi langsung diberikan oleh Tuhannya. Itu hak asasi, dia tidak boleh merampas nyawanya orang. Jadi di Indonesia ini apapun alasannya kalau menghilangkan nyawa, entah itu tabrakan tidak disengaja, entah itu membela diri karena pencuri masuk dalam rumah, ketika nyawanya orang hilang, proses hukum tetap ditegakkan. Karena menghilangkan hak hidup orang. Ya, berat ringannya hukumannya tergantung motifnya. Yang kedua, hak asasi itu hak berkeyakinan. Itu pemberian Tuhan. Tidak bisa negara tugasnya melindungi. Yang ketiga, hak berbicara. Hak berpendapat itu, hak berbicara itu diperoleh sejak lahir. Maka negara harus memfasilitasi, memberi ruang kepada warga negaranya untuk menggunakan hak-hak itu. Jadi hak itu gaji, tunjangan. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau terima gajinya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak usah terima gaji saya 1 tahun ini. B.J. Habibie itu pernah jadi Menristek, yang pernah saya baca, tidak pernah menerima gajinya sepanjang menjadi Menristek. Dan tidak salah, tidak lantas karena beliau tidak terima gaji, lantas kita bawa ke pengadilan. Kita tuntut dia. Karena tidak mau terima gajinya, kita tuntut. Nah, fasilitas cuti. Cuti itu juga hak. Jaminan pensiun, perlindungan, tunjangan. Ada satu yang tidak ada di sini. Dulu itu kenaikan pangkat itu hak. Sekarang bukan lagi. Makanya tidak muncul itu kenaikan pangkat. Lantas kenaikan pangkat diposisikan di mana? Penghargaan.
Jadi bukan hak. Jangan nanti sudah cukup periodenya, Anda sudah mencak-mencak. Ini hak saya ini. Bukan lagi hak kenaikan pangkat itu, penghargaan. Menjadi tidak logis kalau Bapak dan Ibu menuntut orang lain untuk menghargai Bapak dan Ibu. Jadi tunjukkan aja pekerjaan dengan mempertahankan dua hal tadi. Bekerja sesuai dengan aturan, Anda tunjukkan kompetensi di bidang. Pastilah naik pangkat, pasti. Karena Anda akan dihargai, diberi penghargaan. Karena pangkat itu penghargaan. Kewajiban. Nah ini, setiap pada Pancasila, sudah pasti. Pak, siapa yang tahu? Di mana saya bisa dapatkan terjemahan Pancasila? Ada yang bisa tunjukkan saya? Kira-kira di mana Bapak Ibu? Supaya kita dapat terjemahan. Kan Pancasila itu umum sekali. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Lantas menerjemahkannya itu di mana mau dibaca? Di mana kita dapatkan terjemahannya itu? Izin Pak, di Ya. Undang-Undang Dasar. Oh, cerdas itu. Ini undang-undang dasar di batang tubuhnya itu terjemahan Pancasila. Makanya ketika kita setia kepada undang-undang dasar itu setia kepada Pancasila. Setia kepada NKRI dan pemerintah. Pasti itu. Nah, NKRI itu yang mana? Yang mana NKRI itu? Ada suara-suara lain terdengar di situ? Ada? Ada? Ada suara-suara yang mengganggu? Ada? Tidak ada? Ada Pak Michael? Tidak ada. Oh iya, baik. NKRI itu yang mana? Karena kita setia pada NKRI. Loyalitas tertinggi kepada NKRI. NKRI harga mati. Lantas yang mana NKRI menurut tafsir Bapak dan Ibu? Siapa yang tahu? Oke, ayo, waktu kita sudah hampir habis. Karena biar cuma sampai di sini dulu. Apalagi habis ini. Nah, nilai dasar. Ini sudah intinya nanti, Pak. Ya, sudahlah. Nanti Bapak dan Ibu cari tahu yang mana itu NKRI. Jadi NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. itu kepanjangannya. Betul, tunjukkan ke saya supaya jangan salah alamat loyalitas. Karena kita loyal pada NKRI. NKRI itu yang mana? Ibu Octavia, menurut Ibu yang Ibu pahami selama ini NKRI adalah Wilayah Indonesia, Pak. ya, wilayah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. dari Pulau Rote sampai Miangas. Jadi utara paling utara Miangas, selatan paling selatan adalah Pulau Rote. Barat paling barat adalah Sabang, timur paling timur adalah Merauke. Itulah wilayah NKRI. Jadi yang dimaksud dengan NKRI itu bukan wilayahnya, Bapak. Bukan. Anda dinyatakan setia dengan NKRI ketika Anda setia pada aturan perundangan. Coba saya mau tanya, apa yang Bapak dan Ibu eksekusi di tempat kerja? Yang Bapak dan Ibu eksekusi itu undang-undang. Teman-teman di medis ya undang-undang tentang kesehatan, undang-undang nomor 12 tentang kesehatan. Teman-teman di pendidikan ya undang-undang pendidikan nasional itu yang dieksekusi. Teman-teman di penanggulangan bencana yang dieksekusi undang-undang tentang penanggulangan bencana. Nah, undang-undang itu sumbernya dari undang-undang dasar. Jadi ketika kita setia pada semua aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan jabatan, tugas dan jabatan, itu Anda setia pada NKRI. Karena tidak mungkin SK yang Bapak dan Ibu terima itu coba lihat konsideran mengingat dan menimbang. Pasti ada undang-undang dia sebutkan di sana. Pasti. Artinya apa? SK itu lahir karena perintah undang-undang. Jadi Anda setia pada SOP, setia kepada SOP, setia kepada SK, itu namanya setia pada NKRI. Karena NKRI itu undang-undang. Makanya terjemahan Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar. Penjabaran Pancasila itu ada di undang-undang. Undang-undang yang tidak teknis dijabarkan ke PP atau Perpu.
Jadi undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang. Kalau dia tidak teknis, dijabarkan ke peraturan pemerintah. Peran pemerintah tidak teknis, dijabarkan ke perpres. Dari perpres baru masuk ke sektor kesehatan, lahirlah Permenkes. Sektor pendidikan, lahirlah Permendiknas, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya menjadi landasan ketika membuat SK-nya Bapak dan Ibu. Menimbang, 1, mengingat, 1, 2, 3, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang informasi dan Kominfo itu. Diangkatlah Ibu di jabatan itu. Jadi kalau mau setia dengan NKRI, setialah pada aturan. Itulah sebabnya salah satu ciri ASN yang profesional itu bekerja sesuai dengan aturan. Tidak boleh keluar dari aturan. Pak, lantas itu TNI yang ke Papua itu bukan dalam rangka NKRI. Betul, coba cek. Kenapa TNI ke Papua? Kenapa ya? Coba pertanyaannya, kenapa TNI hari ini pergi mengendalikan KKB, kelompok kriminal bersenjata? Kira-kira kenapa TNI ke sana? Coba, kenapa TNI ke Papua? Kenapa? Untuk izin Pak, untuk menjaga dan melindungi kesatuan NKRI Pak. Karena perintah undang-undang. Jadi TNI ke sana angkat senjata perintah undang-undang Bapak Ibu. Jadi semua orang bekerja sesuai dengan aturan. Ini perintah undang-undang. Jadi gitu ya. Sekarang pertanyaannya dikaitkan dengan posisi kita sebagai pelayan publik. Bolehkah kita menolak masyarakat untuk dilayani? Boleh atau tidak? Izin Pak, boleh apabila tidak sesuai dengan kerjaan kita Pak. Kenapa ragu sekali Bu Cindy? Boleh sepanjang bertentangan dengan aturan. Kan dasarnya aturan Bapak. Dasarnya aturan. Ada publik, masyarakat yang dilayani atau pasien atau keluarga pasien datang ke Bapak dan Ibu perawat minta narkoba. Apa kamu dikasih itu karena alasan dia publik? Tidak bisa, karena menyalahi aturan. Maka dasarnya itu aturan. Jadi kesetiaan kepada NKRI harga mati, artinya ketika kita loyal pada aturan. Kalau kita sudah loyal pada aturan, artinya loyal pada pemerintah yang sah, loyal pada NKRI, loyal pada Undang-Undang Dasar, loyal pada Pancasila. Bagaimana membuktikan bahwa kita loyal dengan pemerintah? Undang-undang itu adalah produk pemerintah. Kan undang-undang itu dibuat oleh eksekutif, disetujui oleh legislatif. Atau sebaliknya, diinisiasi oleh legislatif, disetujui oleh eksekutif. Baru dia jadi aturan. Itulah kebijakan publik yang kita eksekusi. Oke? Jadi paham ya? Ada orang pakai baju kaos, besarnya dia tulis di belakang bajunya, NKRI harga mati. Lampu merah dia terobos. Tanpa ada merasa kesalahan. Tanpa bersalah dia. Karena dia membayangkan NKRI itu ya seperti yang tadi itu, yang dari Papua sampai Merauke. Sebenarnya NKRI ini aturan. Aturan. Okay? Kalau cari saya tanya, coba sebutkan wilayah NKRI. Nah, baru kami sebutan. Yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Benar. Oke. Nah, tunggu dulu. Sampai jam berapa kita ini? Sampai jam berapa? Coba lihat timersnya. Mohon izin Pak, sampai jam 11.45 Pak. Apa? Sampai jam berapa? 11.45 Pak. 11.45. Oh, berarti tinggal menit lagi. Iya. 3 menit lagi. Saya tidak jelaskan ini
Tapi bacalah ini nanti ke pertemuan berikutnya akan saya singgung sedikit. Jadi baca ini nilai-nilai dasar ini, kemudian nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya itu sekitar ini. Bagaimana menganalisis ini, kemudian mempraktekkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Misalnya, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Misalnya, bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan tugas jabatan seorang perawat atau seorang apoteker. Ya, analisisnya begitu. Karena memang kita di virtual Zoom ini, yang diminta itu kemampuan menganalisis nilai, kemudian merekonstruksi atau mengkonstruksi penerapannya di pelaksanaan tugas dan jabatan. Jadi nanti dilihat di Kolabjar, kemungkinan tugasnya di sekitar itu. Jadi saya ambil nilai, misalnya nilai menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Seperti apa implementasinya dalam penyelenggaraan tugas jabatan salah seorang anggota kelompok. Karena itu tugas kelompok nanti. Saya kira ini yang kita bisa share hari ini, manajemen ASN. Nah, nanti setelah kita tahu semua dasar-dasar manajemen ini, pada akhirnya nanti di pertemuan berikutnya kita masuk pada SMART ASN. Ya, SMART ASN. Ini yang bisa kita share. Kalau ada pertanyaan silakan, saya stop share dulu. Ada pertanyaan silakan Bapak. Lagi 3 menit Pak Michael ya? Lagi 3 menit, masih ada waktu. Siapa tahu ada pertanyaan? Nanti kita mau ketemu kembali hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 29, kalau tidak ada halangan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Izin Pak. Ini berarti kemungkinannya 2 ini. Kalau tidak sudah paham semua tidak paham. Baik, saya lihat sudah ada Pak Awal ini, evaluator kita, sudah berada di tengah-tengah kita. Pak Awal, saya kira waktunya juga sudah habis. Untuk sesi yang pertama ini, ya nanti kita akan ketemu kembali pada hari Kamis membahas materi yang sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya kembalikan kepada Pak Awal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dan kasih, selamat Pak. siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.